Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan belajar list dalam HTML. Jadi list dalam HTML maksudnya gimana? Maksudnya gini, teman-teman mungkin sering lihat juga ya, kayak ada urutan gitu ya. Ngasih urutan misalnya nomor satu, nomor 2, nomor 3 ya. Di Microsoft Office misalnya, di Word. Misalnya ada daftar masakan gitu ya. Atau daftar buah atau daftar belanjaan kayak gitu kan ya, bisanya diturus ya, entah satu 2 3 4 ya urutannya, atau dia pakai strip gitu kan, biasanya kan itu kita bikin seperti itu ya. Nah, untuk di HTML bisa nggak bikin kayak gitu? Jawabannya bisa gitu, kita bisa bikin seperti itu dengan eh, contohnya ada unordered berarti tidak berurutan, alias ini pakai titik sebenarnya, pakai titik atau strip biasa umumnya kita bikinnya. Nih kayak saya bikin list ini kan, ini unordered ya. Terus ordered list itu pakai angka berarti ya. Ya, ini defaultnya pakai angka. Terus description list. Nah, ini nanti kita lihat ini ya tampilannya. Sebenarnya ini termasuk baru tapi ini kita contohin aja ya. Oke. Nah, sebelum itu kita mungkin biar enak ya ngelihatnya. Jadi kita akan kerjain ini di tempat yang berbeda aja. Namanya list.html. Itu aja ya. Nah, di sini biar saya tetap nyambung ya isinya, saya akan bikin satu link baru itu buat belajar list ya, menuju HTML gitu ya. Nah, ini kayaknya Google-nya kita taruh di bawah aja ya. Ini kita taruh ke bawah, terus yang menuju artikelnya kita taruh di atas. Jadi kalau kita lihat tampilannya udah berubah ya. Nah, menuju listnya kita klik, jadi kita udah ke halaman list yang dimana ini masih kosong kebetulan karena emang belum ada apa-apa ya. Nah, kita akan bikin HTML standar dulu. Ya, belajar list HTML. Lalu kita isi bodinya kita. Lalu kita isi yang pertama, unordered list langsung ya. Unordered list. Nah, ini dia tag-nya sesuai dengan catatan di sini kita pakai UL dulu. Jadi di sini kita pakai UL. Nah, ini kayaknya kita coba pisah pakai tag P ya biar api. Ya. Nah, terus di dalamnya ada list per listnya gitu teman-teman. Listnya diisi. Nah, ini kita isi aja ya. Misalnya daftar Papua misalnya ya. Kita isi deh. Semangka, melon, terus mangga, strawberry misalnya, salak misalnya. Dah, ini aja. Lalu kita akan coba lihat hasilnya kita. Nah, hasil dari ini muncul daftar buah dengan terusnya dipakai titik. Gitu ya. Nah, ini untuk ngegantinya sebenarnya gimana? Sebenarnya teman-teman bisa ganti pakai CSS. Cuman ini kita akan bahas ya untuk ganti-ganti ini pada materi CSS saja ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bikin versi kedua yaitu ordered list. Jadi ordered list kita bikin ya. Ordered list ini dia mulai dari angka. Jadi secara default dia angka, teman-teman. Nah, ini kita bisanya ganti daftar sayuran aja kali ya. Kangkung, terus bayam, buncis mungkin ya. Terus, terus lobak mungkin. Nah, kalau yang ordered list, dia akan, oh belum kita ganti ya. Nah, yang ordered list tinggal kita ganti UL-nya jadi OL. Itu aja perbedaan. Ya, kalau kita list, dia jadi angka. Jadi kalau ordered tuh dia defaultnya angka. Kalau yang ini defaultnya dia titik. Titik hitam gini. Gitu ya.
Ini tergantung browser juga sih, cuman secara umum sih harusnya ini kita defaultnya. Kalau angka sih nggak mungkin berubah ya, cuman yang saya bahas tuh titik sih. Titiknya kadang beda browser, cuman kalau yang warna putih saya jarang lihat sih, kayak emang hitam sih default. Gitu ya. Lalu terakhir ada description list. Nah, ini termasuk yang hitungannya baru ya, dan termasuk jarang juga dibahas. Tapi ini kita coba aja. Jadi si description list ini dia munculin kayak apa tuh namanya? Munculinnya tuh kayak kayak menjorok ke dalam gitu teman-teman. Jadi kayak paragraf gitu ya mungkin ya. Biasanya resepsi yang kayak gini. Atau enggak ya? Kita coba aja dulu ya. Jadi isinya ada DL, terus ada tag DL-nya, lalu ada DT. DT ini buat eh, title-nya. Jadi misal title-nya apa? Misalnya apa ya? Komik A aja ya. Komik A. Nah, habis di ininya baru teman-teman tulis DD-nya. Nah, ini tuh list-nya. Jadi biasanya kita kasih komik A volume 1 gitu ya. Misal kayak gitu ya. Nah, kalau kita kayak gini ya. Terus kita bikin lagi yang berikutnya komik B volume 1. Biasanya gitu ya. Nah, ini hasilnya kayak gimana? Kita akan lihat ya hasilnya. Nah, bisa teman-teman cek ya. Nah, dia menjorok ke dalam gitu ya. Ini judulnya nih, ini isinya. Itu. Ini saya nggak tulis judul ya tadi sini. Kita tulis judulnya di sini ya. Description list. Description list. Nah, seperti ini. Di refresh, muncul description list. Nah, jadi nanti munculnya banyak di sini tuh. Bisa 2, 3, 4. Ini contoh aja ya. Ini kenapa saya nyontohin kayak gini nih karena lebih gampang pakai komik kayaknya kita nulisnya. Itu ini kayak judulnya, terus ini langsung diunjuk ke dalamnya gitu isinya. Sebenarnya nggak jauh beda ya sebenarnya kayak unordered list sebenarnya ini. Cuman bedanya ini untuk title-nya kan kita bikin pisah ya. Nah, title-nya kan kayak kita pisah sendiri terus kita bikin listnya. Kalau ini title-nya gabung gitu dia. Cuman title-nya itu yang isinya itu dibikinnya nggak di dalam DT-nya gitu, tapi di luarnya. Jadi nggak terlalu kelihatan juga perbedaannya jadinya. Mungkin kalau saran saya kalau misal teman-teman nggak pakai Beautify ya, nggak pakai Prettier gitu ya, di ekstensi Visual Studio Code-nya bisa mungkin di bagian DD-nya dijorokin ke dalam aja ya, di tab aja maksudnya ya. Nah, jadi biar kelihatan bedanya. Oke, mungkin untuk video kali ini mengenai list dalam HTML cukup sekian ya. Saya Abdul Alim, terima kasih.